Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pada hari Minggu esok kita akan memasuki Advent yang pertama. Kita akan memasuki masa-masa menjelang Natal. Menjelang momen Natal kali ini, seseorang mengkisahkan bahwa ia teringat akan sebuah cerita yang pernah ia dengar ketika ia masih tinggal di Yogyakarta. Kisah nyata yang terjadi puluhan tahun silam. Dulu di kaki Gunung Merapi, tepatnya di daerah Kaliurang, ada seorang simbok atau nenek penjual beras yang setiap harinya berjualan di Pasar Keranggan, Kota Yogyakarta. Suatu pagi dia berdiri di tepi jalan menanti kendaraan jeep yang hendak menuju ke kota. Dari kejauhan dia melihat ada sebuah mobil jeep, kemudian tangannya melambai-lambai dan mobil jeep itu pun berhenti. Simbok ini memang sudah biasa menumpang kendaraan jeep dan pulangnya pun dia selalu kembali menumpang. Seperti biasanya, simbok itu meminta sang supir untuk mengangkat beras bawaannya yang entah jumlahnya berapa karung. Supir itu menurut, semua karung beras dinaikkannya di bagian belakang mobil. Setibanya di pasar yang dituju, supir itu kembali membantu simbok untuk menurunkan semua karung beras yang diangkut di atas jeep. Setelah semua karung beras selesai diturunkan, simbok ini memberikan uang sebagai upah atas bantuan supir. Akan tetapi, dengan sopan, sopir tersebut menolak pemberian uang dan mengembalikannya kepada simbok. Karena uangnya dikembalikan, simbok malah jadi marah-marah dan mengira bahwa supir ini meminta uang dengan jumlah yang lebih banyak. Simbok membanding-bandingkan supir ini dengan supir lainnya yang biasanya menerima uang pemberian simbok. Tanpa membalas ocehan simbok, supir ini menjalankan jeepnya dan meninggalkan pasar. Setelah jeep tersebut hilang dari pandangan mata, seorang polisi yang kebetulan sedang berada di pasar menghampiri simbok itu dan bertanya, "Apakah simbok tahu siapa supir tadi?" Masih dalam suasana hati yang kesal, simbok itu menjawab, "Supir ya supir. Saya tidak perlu tahu namanya. Memang supir yang satu ini agak aneh." Polisi itu kemudian menanggapi simbok, "Kalau simbok belum tahu, akan saya kasih tahu. Supir tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja di Yogyakarta ini. Saat itu juga simbok tadi pingsan dan jatuh ke tanah. Dia amat menyesali tindakannya yang tidak terhormat terhadap supir jeep yang sesungguhnya adalah rajanya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang seorang raja yang mengambil rupa sebagai rakyat biasa memang menjadi kisah yang menyenangkan, yang menyentuh dan menggugah hati kita. Rasanya ada sebuah sukacita dan harapan. Bagi orang biasa, tentu adalah suatu kehormatan dan sukacita yang besar apabila ada raja yang kedudukannya jauh lebih tinggi sudi untuk hadir di tengah-tengah kita. Sebagai orang biasa yang memiliki jarak yang sangat jauh dalam relasi dengan sang raja, tentu kita ada berada di tempat yang rendah, sedangkan raja ada di tempat yang maha tinggi. Tapi hati kita takjub bergetar manakala sang raja yang dari tempat tinggi tersebut sudi melawat dan hadir secara nyata di tengah-tengah kita yang sejatinya ada di tempat yang rendah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada hari Natal. Hari yang kita peringati nanti pada tanggal 25 Desember. Natal adalah hari peringatan yang seharusnya kembali mengingatkan kita akan keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita, hingga Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Filipi pasal 2 ayat 5-7 menuliskan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Betapa kita sungguh bersyukur karena Allah mau hadir menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Selamat memasuki minggu-minggu menjelang Natal, dan marilah kita menyiapkan hati untuk memperingati hari Natal, mengingat akan betapa besarnya kasih Allah bagi kita.
Tuhan memberkati.